kita memulai pengajian, mari sama-sama kita membaca sholawat yang dalam hal ini akan dipimpin oleh saudara Muhammad Khairul Mishwari SPD. Kepadanya dipersilahkan. Hasbi Rabbi Sama-sama kita simak pengajian yang akan disampaikan oleh muallim kita kepada Al-Ustaz Tuan Guru Haji Muhammad Hudori LC MSy. Dipersilakan. Uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan min indillahil mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرة المحترمين جماعة مسلمين مسلمات رحمني ورحمكم الله. Seperti biasa, pertama sila tiang iring tebarang-barang manjatang puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Dan senantiasalah untuk kita memanfaatkan nikmat hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan sebaik-baik amalan sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kehidupan ini semua akan berakhir, dan sesungguhnya kehidupan yang abadi ialah kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Maka berbekallah dengan sebaik-baik perbekalan untuk berjumpa dengan kehidupan yang sesungguhnya. Jangan sampai kita terperdaya dengan kehidupan persinggahan ini lalu mengorbankan kehidupan kita yang sesungguhnya. Maka dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini mampu menjadi bukti rasa syukur kita atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita
sehingga kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur, yang dengan rasa syukur itu menghantarkan kita menuju nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Dan semoga dengan kehadiran kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu cara kita sehingga mampu menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama kelak di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita suatu ilmu sehingga kita bisa berakidah dengan benar. Beliaulah yang mengajarkan kita ilmu sehingga kita bisa bersyariat dengan benar. Beliaulah juga yang mengajarkan kita ilmu sehingga kita bisa menjadi makhluk yang beradab dengan benar. Maka berterima kasihlah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada beliau, dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan harapan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadikan kita sebagai manusia yang pandai berterima kasih, menjadi manusia yang diakui sebagai umat beliau, yang telah berhak mendapatkan syafaatnya. Dan tentunya kita berharap semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menghantarkan kita menuju perjumpaan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratan muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sampun terbahas tentang beberapa dari rukun salat. Kita masih berada pada pembahasan salat, ya. Insyaallah pada malam hari ini semoga bisa selesai yang terkait dengan rukun-rukun salat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa arkanus salati 18 ruknan. Rukun salat dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang kita telah pelajari itu banyaknya 18. 15 diantaranya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, oleh kerana si mangkin niki tercoba lanjutan tipa rukun solat si ke-6 olas. Napi rukun solat si ke-6 olas wat taslimatul ula, ya. Kemarin setelah kita membahas tentang rukun solat yang ke-15 yaitu tasyahud, lalu berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah kita bahas tuntas terkait tata cara tahiyatnya. Juga sudah kita bahas terkait dengan salawat yang diperbolehkan di dalam salat, ya. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan dengan rukun salat yang ke-16 yaitu wat taslimatul ula. Jadi rukun salat si ke-6 olas ini salam si pertama, ya. Setelah tatahiyat, tasyahud akhir, dan setelah kita bersalawat selesai sampai innaka hamidum majid, ya. Yang mau nambah silahkan dengan doa-doanya, ya. Yang rasa penunggu sudah hafal semua, ya. Itu doa-doa tambahan setelah salat napirana. Setelah tahiyat itu, ya. Setelah innaka hamidum majid, kayak gitu kan? Nah, itu kan kita diajarkan doa itu yang bilang Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya, wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddam wa antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Kalau mau dilanjutkan lagi boleh, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, seperti itu, ya. Nah, itu dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Setelah selesai membaca doa-doa yang dianjurkan seperti itu, maka tibalah kita kepada salam, ya. Nah, salam ini hadratul muhtaramin rahimakumullah dalam mazhab Syafi'i,
dalam madhab Syafi'i dan Maliki, ya, yang menjadi rukun dalam salat ini hanyalah salam yang pertama. Wat taslimatul ula, dalam kitab Ulum dikatakan wat taslimatul ula, dan salam yang pertama. Jadi salam si pertama ini si embe, si tipak kanan, ini doang si rukun. Adapun salam yang kedua mengarah ke kiri, ini hukumnya sunnah, ya. Lamun rukun ini si sekek si tipak kanan ini doang, ya. Setelah innaka hamidum majid atau mau ditambah dengan doa-doa tahiyat itu, maka salamlah kita mengarah ke kanan, ya, dan mengarah ke kiri, yang sunnahnya seperti itu. Namun kita bahas yang rukunnya saja, ya, at-taslimatul ula, salam ke kanan. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Dalam salam, ya, di dalam salam maka paling sedikit salam dalam mazhab Syafi'i sebagaimana tadi yang sudah sebutkan itu adalah marratan wahidah, yaitu sekali, ya, sekali. Dan ucapan salam ketika kita menoleh ke kanan itu, ya, yaitu setidak-tidaknya kita mengucapkan kalimat assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini sedikit-dikitnya kalimat salam atau ucapan salam, ya, assalamualaikum warahmatullah. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu, ya, sedikit-dikitnya seperti itu. Nah, dan ketika salam itu, hadratul muhtaramin rahimakumullah, sebelum kita berbicara tentang kalimat salam, ya, kita mulai dari gerakannya dulu. Salam yang pertama menoleh ke kanan, setiap salam harus diawali dengan mengarah qiblat, mutawajjihan lil qiblah, ya, mengarah qiblat. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah, harus diperhatikan. Jadi ketika kita hendak salam, pastikan terlebih dahulu tubuh kita dan wajah kita menghadap qiblat, tidak mengarah atas, ya, tetapi mengarah qiblat, ya, mengarah qiblat, barang qiblat julu, ya. Nah, barulah kita mulai miringkan wajah kita tanpa diikuti tubuh, ya, wajah. Assalamualaikum warahmatullah. Mana batasan miringnya wajah kita? Batasan miringnya wajah kita itu, ya, sampai terlihat putihnya pipi kita, bagi yang pipinya putih, ya. Kalau yang berjerawat sampai terlihat jerawat pipinya, ya, dari belakang. Ini batasan menolehnya kita, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi maksimal dia sampai kelihatan. Dendek, tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullah. Apalagi yang mengundang Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Enggak boleh, ya. Jadi harus full miring sampai nampak pipi putih ini dari belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Kelihatan di belakang sana, ya. Kembali lagi menghadap kiblat, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau salam itu diawali sebelum mengarah kiblat, maka tidak sempurna syaratnya di sana. Syarat salamnya, misalkan pelungguh mau melanjutkan ke sebelah kiri, ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lekan David Assalamualaikum dari sebelah tengok kanan ini, Assalamualaikum warahmatullah, maka tidak boleh, ya, tidak sempurna itu. Karena syaratnya apa? Harus diawali dengan mengarah kiblat, ya, di masing-masing salam. Dibahasnya di situ fihima, pada kedua salam itu. Jadi begini, Assalamualaikum warahmatullah, tuh lagi tipa julu, mengarah kiblat. Nah, baru dimulai lagi salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Jadi ini lekan tene, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tidak begitu. Jadi harus ke arah kiblat, kembali mengarah kiblat, baru mulai salam yang sunnah, itu salam yang kedua, ya. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan umpamanya
kita salam tetapi mencukupkan diri dengan hanya ke sebelah kanan saja. Boleh apa tidak? Boleh. Karena salam yang rukun itu hanyalah yang satu kali mengarah ke kanan, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Tidak apa-apa. Sah solatnya seperti itu, ya, dengan tanpa menambahkan ke sebelah kiri, ya. Tetapi kalau mau mendapat perkara sunnahnya, maka ambil juga yang sebelah kiri, begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, begitu, ya. Nah, tapi jangan berlebihan sampai melewati batas ini, ya. Assalamualaikum warahmatullah sambil ngerkokeng. Enggak juga kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Idapna, ya. Bukan begitu. Ya, jadi cukup hanya kelihatan pipi kita saja dari belakang. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang salam pertama mengarah ke kanan, lalu keluar kentutnya atau batal salatnya, atau dia berhadas? Kencingkah, kentutkah, atau dia apalah yang batalkan hadas, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Maka ketika selesai salam pertama ini dia berhadas, ya, maka cukupkan salat di sana. Cukupkan salat di sana. Tinggal berniat keluar dari salat. Berniat menyelesaikan perkara salatnya. Udah selesai, tanpa harus dilanjutkan ke sebelah kiri. Kalau dilanjutkan ke sebelah kiri, nah ini yang masalah, maka batal salatnya. Kenapa? Karena kalau kita lanjutkan ke sebelah kiri, berarti kita masih pada posisi sedang salat. Begitu, ya. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Ciut, misalkan, wah selesai. Dan dia lanjutan. Karena kalau misalkan ada imam, kita bermakmum, ada imam yang seperti itu, assalamualaikum warahmatullah. Dua lanjutan, ya, dendek ribut, ya, dendek rame. Yuk, kan kasih tuh salamnya, jangan rame. Bisa jadi imamnya kan kentut atau berhadas, begitu. Karena kalau dilanjutkan, batallah salatnya. Kenapa? Karena dia masih dalam perkara fardu. Jadi selesai, wah, assalamualaikum warahmatullah. Sepi imamnya, wah. Nah, sampai sini paham tentang gerakan salat? Paham, ya? Lanjut yang kedua, hadratan muhtaramin rahimakumullah. Bacaan salam, ya. Bacaan salam. Bacaan salam itu seperti apa sih? Tadi sudah kita bahas, kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, setidaknya kalimat salam itu ialah mencukupi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Namun ada 5 bentuk salam hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sila aja tetap dulu. Ya. Allah. Setidaknya 5, ya. Mana dia? Yang pertama, hadratal muhtaramin rahimakumullah, mengucapkan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ke kanan maupun ke kiri. Ini yang pertama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo ndek singeno? Kanggo. Ya. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bacaan salam yang ke kanan sampai wabarakatuh. Bacaan salam yang ke kiri sampai warahmatullah. Ini yang kedua, ya, kanggo. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sama, sampai warahmatullah, baik salam yang ke kanan maupun salam yang ke kiri. Ini keberapa sudah? Ketiga. Yang keempat, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ya, sampai entah assalamualaikum denara warahmatullahna, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Entah assalamualaikum. Sampai sini berapa? 4, ya.
Yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Ya, cuma sekali, hanya menghadap ke kanan saja. Sampai lagi paham? Nah, ini bacaan salam. Ya, bacaan salam. Nah, lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Apa niatnya salam ini, ucapan salam ini? Jadi enggak hanya sekedar ucapan salam saja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan. Tetapi ada yang kita niatkan. Karena setiap salam itu kan memiliki tujuan. Pelungguh tama tipa balik. Assalamualaikum warahmatullah. Si salamin pelungguh dah. Dengan si dalam balik. Kalau kita bertamu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Si salamin teh. Epen balik. Kalau kita masuk ke rumah kita tetapi enggak ada orang, tetap enggak dianjurkan salam. Tetap. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Kita niatkan siapa? Malaikat. Assalamualaikum warahmatullah alaina wa ala ibadillahis salihin. Kayaknya dong kata lamun nara isin balik. Ya. Karena kita niatkan siapa yang kita salami? Malaikat yang berada di dalam rumah kita. Lamun tanang kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyar atau ya ahlal kubur. Ya. Si salamin teh dengan si dalam kubur. Nah, jadi angka salam tipa kubur ini itu menandakan apa? Menandakan bahwa ada yang akan membalas salam kita. Jadi dan si mati ini balasnya salam teh ini. Ya. Jadi seperti itu. Hidup mereka tetapi pada alam yang berbeda. Jadi bukan mati selesai perkara, tidak. Ya. Logo si salah ini endah kadang-kadang si maran lamun dengan mati ini arak gentayangan dan sebagainya. Darak gentayangan ini. Ya, mati sudah, beliau hidup. Orang yang meninggal dunia itu akan hidup, tetapi pada alam yang berbeda. Bukan di dunia, kebutuhannya sudah beda lagi. Kebutuhannya enggak makan, kebutuhannya bukan minum, ya. Dia memiliki kebutuhan khusus. Nah, adapun istilah gentayangan, ya, maka itu sudah jelas itu. Ini pegawaian jin yang seperti itu. Dan ada gentayangan. Apalagi lomba santai ngetamu ang. Jadi PT jangan ketemu itu terus nih. Jadi ngetamu ini mungkin sama maksudnya dengan gentayangan, cuman yang belum tahu juga, belum lebih paham sebagai orang tua kita ya. Nah, intinya orang yang meninggal, orang dalam kubur itu hidup tetapi pada alam yang berbeda seperti itu. Nah, kembali kita kepada permasalahan Assalamualaikum warahmatullah. Saya niatang ada niatnya ya. Di dalam kitab diajarkan kita ya, wa yustahabu ayyanwiya, maka dianjurkan ketika salam itu meniatkan salam teino teniatang tipasai ba'dul ma'mumin, makmum yang ada di sebelah kita ya, wa minar raddu 'alal ba'di ya, dan menjawab salam daripada imam lamun terjadi makmum ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan yusalli qabla al-'asr 4 rakaat yafsilu bainahunna bitaslim ya. Di akhir salat beliau itu beliau bersalam alal malaikati. Jadi niatang neno ya, assalamualaikum kita niatkan siapa? Malaikat. Karena di setiap orang-orang salat itu ada malaikat di sana ya. Malaikatil muqarrabin wa man ma'ahum minal muslimin wal mu'minin ya. Dan kita niatkan kepada orang-orang muslim dan mukmin. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini posisinya hasan, derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi seperti itu hadratul muhtaramin rahimakumullah. Salam teino niatan itu untuk apa? Kita niatkan kita menyalami malaikat dan saudara-saudara kita yang lainnya. Lamun tajari imam, ino niatna
lamun teh jadi imam. Meniatkan kita salam kepada malaikat yang di sebelah kanan kita. Kalau kita salam ke sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah, niat nanti tenyalamin saya malaikat. Dan muslim mukmin yang di belakang kita atau makmum teh. Nah, ketika kita salam juga seperti itu ke kiri, begitu juga niat kita. Ya. Lalu bagaimana kita sekarang yang menjadi makmum? Perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ya. Kalau kita menjadi makmum, memiliki posisi di sebelah kanan imam, maka niatnya salam pertama tipa kanan, salam kepada malaikat, dan salam kepada mukmin dan muslimin. Dan ketika kita salam ke kiri, maka niat kita menjawab salam imam yang tadi. Kalau kita memiliki posisi sebagai makmum yang di sebelah kiri, maka ketika kita salam mengarah kanan, kita niatnya menjawab salam imam, malaikat, dan mukmin muslimin. Ya, kalau ke kiri bebas mau niatnya seperti apa. Nah, kalau kita posisi imam di belakang, makmum di belakang, bagaimana? Maka silakan bebas mau diniatkan salam yang pertama untuk menjawab imam atau salam yang kedua untuk menjawab imam. Mana-mana saja boleh. Ini posisi ente si jari makmum. Jadi seperti itu. Jadi arah niatnya letono, ya. Jadi bukan kita sekedar assalamualaikum warahmatullah, tidak, tetapi sambil kita berniat menjawab ya atau menyalami malaikat dan mukmin muslimin yang ada di sana. Seperti itu, ya. Nah, pertanyaannya, kan kita jadi makmum. Bahasanya baru menjawab salam imam. Karena mun jawab salam imam, lamun jawab salam napa kata berjawab? Waalaikumsalam. Kaino kenapa jawab salam kan? Kita mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita menjawab salam waalaikumsalam. Nah, kalau memang niat kita menjawab salam, maka bolehkah kita salam dengan mengucapkan kalimat waalaikumsalam? Ya, di sini jumhur ulama tidak membolehkan. Tidak membolehkan. Tetap meskipun kita sebagai makmum ucapannya sama dengan imam, yaitu assalamualaikum warahmatullah, meskipun niatnya menjawab salam imam. Seperti itu. Ya. Nah, sampai nikit yang rasa faham sudah nggih? Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan ucapan salam. Lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya. Apakah ada larangan? Ya. Apakah ada larangan di dalam salam? Ya. Di dalam praktik salam yang tiang tahu, setahu tiang dalam rukun salat yang ke-16 ini, yaitu mengucapkan salat, yaitu salam yang pertama, ada larangan satu, ya, yang dilakukan oleh seseorang ketika melakukan salam. Apa itu? Mengangkat tangan ke kanan dan mengangkat tangan ke kiri. Ini larangan ini, ya. Ambil contohnya umpamana kita salam assalamualaikum warahmatullah, angkat mata deh di pak kanan, assalamualaikum warahmatullah. Ternyata ini larangan hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Dalam sebuah hadis disampaikan, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sahabat salat, dan ketika salam sahabat mengangkat tangannya. Salam ke kanan diangkat tangannya ke kanan, ya. Salam ke kiri diangkat tangannya ke kiri. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat tersebut dengan mengatakan, ya, mengapa engkau harus melakukan hal tersebut? Maraangkun keledai si breri, ya. Jadi seperti itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat yang mengangkat tangannya itu, ya. Kan ulak ngangkat iman da maraangkun keledai si breri. Keledai humar, ya. Seperti keledai yang mau lari. Jadi bagaimana? Cukup dengan menaruh telapak tangan kita di atas paha. Selesai, ya, dengan tanpa harus membalikkan ke kanan atau mengangkatnya ke kiri. Ini larangan, ya. Yang rasa nggak perlu dicontohkan, ya, terkait larangan tersebut deh.
Udah jelas, sudah paham kita maksudnya seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah ini yang dek kanggo, ya. Ini yang dek kanggo, yang tidak diperbolehkan seperti itu. Maka sekarang kalau kita praktik sholatnya seperti itu, teman telah ngadong kunta, cukup dengan mendiamkan tangan kita, menaruh telapak tangan kita di atas paha, nepuang imante di atas pante. Cukup seperti itu. Tinggal mengarahkan kepala ke kanan dan mengarahkan kepala ke kiri tanpa harus mengangkat. Ya. Lanjut yang terakhir terkait dengan salam. Hadratan muhtaramin rahimakumullah. Piranta salam itu si jadi makmum. Salam seorang makmum itu akan dimulai kapan? Ketika imam telah selesai menyelesaikan salamnya. Jangan sampai berbarangan, apalagi mendahului. Assalamualaikum warahmatullah. Milu ya assalamualaikum warahmatullah. Balapan kanci imam dekanggo. Jadi harus imam terlebih dahulu. Nah selesai imam si pertama atau nah selesai salam imam si kedua. Nah selesai dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru kita jadi makmum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ngono, ya? Begitu cara kita salam. Nah kalau lamun selesai salam si pertama, imam ampuh mulai salam assalamualaikum warahmatullah, sementara niat salamnya imam itu adalah memberikan salam kepada makmum yang di sebelah kanan, terus itu kebetulan le kiri assalamualaikum warahmatullah, jawab salam ndek nemana salamin bejawab juluan ya. Jadi harus diberikan salam dulu baru dijawab salamnya, seperti itu. Jadi tunggu dia selesai imam terlebih dahulu, lekan salamnya baru itu jadi makmum salam. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Nah, sampai niki paham nggih terkait dengan salam. Lalu tetutuangnya karena ini sebentar saja sih. Wa niyatul khuruj minas salati. Perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Niat keluar dari salat. Niat keluar dari salat di dalam kitab pelungguh ya dalam mazhab Syafi'i termasuk di antara rukun salat. Tebaniat selesai gawe salat. Ini maksudnya. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, baniat itu selesai kuah gawe salat zuhur. Selesai kau gawe salat maghrib dan seterusnya. Ini rukun. Nah, hanya saja terkait dengan rukun salat yang ke-17 ini dalam ulama Syafi'iyah sendiri berbeda pendapat. Ada dua pendapat di sana. Ada yang mengatakan wajib berniat khuruj minas salah, ya, ada yang mengatakan la tajibu niyatul khuruj, ya. Ada yang mengatakan tidak wajib berniat keluar dari salat. Seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat, ya. Dalam mazhab Syafi'i saja dua pendapat. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Artinya apa? Dengan salam kita yang pertama itu sudah menjadi ya niat kita keluar dari melaksanakan salat. Ya. Dan yang terakhir rukun salat yang ke-18 yaitu wa tartibul arkan ala ma dzakarnahu. Tertib si julu tapa julu, si mudi tapa mudi, ya. Maka salat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka tidak boleh arak si mudi tapa julu, harus diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ini maksudnya tartib, ya. Kalau ada di antara rukun salat sengaja kita bolak-balik dahulukan dengan sengaja, maka batal salatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadratan muhtaramin rahimakumullah. Terakhir rukun salat yang ke-16 yaitu tartib. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tartib itu adalah melakukan urutan-urutan dari rukun salat itu secara berurutan. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, ya. Maka jikalau ada orang yang dengan sengaja mendahulukan rukuk sebelum Fatihah umpamanya, ya. Dengan sengaja dan melakukan itu, rukuk ia sedemikian baca Al-Fatihah atau sujud dia sebelum i'tidal, ya, maka batallah salatnya. Jikalau itu dilakukan dengan cara sengaja, ya. Berbeda ketika dia dilakukan dengan tanpa sengaja. Misalkan karena dia terlalu khusyuk dengan bacaan lantunan ayat-ayatnya, akhirnya lupa ia ruku, langsung sujud, ya. Maka dalam keadaan posisi seperti ini, salatnya tidak dikatakan batal, akan tetapi wajib mengulanginya, ya. Wajib mengulanginya, menggantinya, maksudnya di sana itu, ya, dengan rakaat yang baru, ya. Misalkan langsung dia sujud, ya. Nah, nanti dia sebelum salam itu dia harus naik lagi, ya. Dia harus naik mengambil satu rakaat, menyempurnakan yang tadi ketinggalan itu. Sinilah ruku, sinilah i'tidal ini. Makanya dia harus bangun seperti itu, ya, mengganti daripada ruku yang ditinggalkan. Nah, akan tetapi
ketika dia dengan secara sengaja melakukannya, mendahulukan yang belakangan, ya seperti yang tadi, misalkan dia sengaja meninggalkan duduk antara dua sujud, ya, dia sengaja tidak rukuk, dia sengaja tidak i'tidal, ya, maka dalam hal ini salat seseorang tersebut dikatakan batal, ya. Nah, sampuniki hadratal muhtaramin rahimakumullah yang berkaitan dengan rukun salat, ya. Dan selesailah pembahasan tentang salat, ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan sunnah salat. Wallahu taala a'lam.